Shi Hao menyebut Mo Dao pelayan kecil, membuat pemuda berjubah putih itu hampir meledak karena marah. Bagaimana bisa dia, tokoh unggulan di wilayahnya, diremehkan oleh seorang junior yang bahkan hanya menguasai 2 helai energi abadi? Di medan perang yang penuh darah, pertarungan terhenti sejenak. Semua mata tertuju pada 2 sosok yang akan bertaruh harga diri. Shi Hao menyindir, "Kalau kamu kalah dan mati mendadak, siapa yang bertanggung jawab? Jangan-jangan usahaku sia-sia." Mo Dao marah, tapi menahan diri. "Jika aku kalah, aku akan mengakuinya." Sorakan dari para pendukung Mo Dao terdengar nyaring. Banyak wanita muda bersorak, tak rela jagoan mereka dihina. Shi Hao malah meledek lagi. Jubah putih, kulit halus, mau jadi playboy? Tanpa basa-basi, Mo Dao menyerang. Aura surgawi menyelimuti tubuhnya, berubah menjadi ribuan burung vermilion yang menyala-nyala. Suhunya membakar ruang di sekitar. Namun, Shi Hao hanya tertawa, menunjuk, dan membubarkan semuanya. "Senjataku tak kasat mata, tapi sudah digunakan. Lihat wajahmu mengernyit." Mo Dao makin geram. Tekniknya berikutnya, kombinasi Li Flames dan kekuatan 5 elemen, menciptakan dunia mini yang mencoba menyegel Shi Hao. Serangan itu begitu kuat hingga membuat para penonton terdiam kagum. Namun Shi Hao membalas dengan teknik gabungan kunpeng dan petir, menembus dunia kecil itu dan menyerang langsung. Mo Dao mencoba menjebaknya dengan dunia dalam lengan, menciptakan ruang penyedot dalam jubahnya. Tapi Shi Hao justru masuk, lalu meledakkan ruang itu dari dalam. Mo Dao terpental. Shi Hao terus menyerang, setiap pukulannya menghancurkan kehampaan. Semua terkejut, ini adalah kekuatan murni dari kultivasi tubuh. Mo Dao mencoba menjelaskan bahwa semua teknik yang ia gunakan adalah rampasan perang dari dunia Shi Hao. Pernyataan itu menyentuh harga diri para kultivator dari dunia dewa surgawi. Shi Hao menatapnya tajam. Sekarang, siap jadi pelayan kecil? Kemarahan membuncah. Mo Dao tak ingin bercanda lagi. Shi Hao pun bersiap mengakhiri pertempuran dengan satu gebrakan terakhir. Kali ini dia tidak ingin bermain-main. Waktunya menentukan siapa pemenangnya. Shi Hao melesat seperti meteor, menghantam Mo Dao dengan kekuatan penuh. Energi abadi meledak di udara, sinar suci membanjiri langit. Satu jejak tangan menghancurkan pertahanan Mo Dao, mengguncang semua orang. Kekuatan Shi Hao saat ini telah mencapai puncaknya. Aura abadi memancar kuat, membuatnya seperti titisan abadi kuno yang bangkit kembali. Sementara itu, Mo Dao merespons cepat dengan 9 jejak surgawi, menciptakan kekuatan luar biasa yang meledak di udara kombinasi 9 teknik surgawi kuno. Namun, di tengah benturan dahsyat itu, Mo Dao tiba-tiba panik dan mundur. Dia merasakan sesuatu yang tak asing. Teknik sihirnya melemah saat mendekati Shi Hao. Kenangan lamanya melawan klan kaisar kuno terlintas, mereka kebal terhadap sihir. Pengalaman buruk masa lalu itu membuat Mo Dao sangat waspada. Dia sadar bahwa tubuh Shi Hao mengandung kekuatan serupa dan bertarung jarak dekat sangatlah berbahaya. Shi Hao mengejarnya tanpa ampun, menyindir, "Tadi kau bilang akan menekanku, sekarang malah kabur." Mo Dao diam. Dia curiga Shi Hao adalah keturunan klan kaisar, namun dibantah oleh Shi Hao yang justru mengaku dirinya memang dari klan tersebut. Pertarungan terus berlanjut. Mo Dao hanya bisa mengandalkan kekuatan sihir dari jarak jauh, sementara Shi Hao dengan tubuh kuatnya menyerang langsung seperti seekor naga. Kedua kekuatan itu berbenturan hebat di udara. Pertarungan berlangsung seimbang, bahkan setelah 100 jurus. Penonton terkejut. Mo Dao yang mereka yakini bisa mengalahkan Shi Hao dengan cepat ternyata kesulitan. Bahkan wanita-wanita muda yang mengagumi Mo Dao mulai cemas. Keduanya akhirnya terlibat dalam bentrokan fisik langsung. Tubuh Mo Dao, meski kuat karena energi abadi, mulai retak di bawah hantaman Shi Hao. Luka berdarah muncul, lengannya gemetar, dan pada akhirnya dia terlempar, muntah darah. Shi Hao terus menyerang, membentuk jejak demi jejak, hingga akhirnya berhasil menangkap Mo Dao. Dengan tenang dia berkata, "Hambaku menyerah atau tidak?" Kerumunan terdiam. Mo Dao ditangkap. Para wanita muda pun hampir menangis. Pria yang mereka idolakan kini menjadi tahanan musuh. Mo Dao ditangkap. Pemuda berjubah putih itu, sosok terkuat dari generasinya,
yang pernah menjejak gunung abadi dan menyaksikan makhluk abadi, kini tak berdaya. Ia membeku seperti patung, tak bisa menerima kenyataan. Selama 20 tahun, tak ada yang menyainginya, kecuali sang kakak perempuan yang hebat. Dan kini, ia kalah, ditangkap hidup-hidup. Dengan tubuh tersegel dan kekuatan terkunci, Mo Dao hanya bisa meraung, marah, dan frustrasi. Ia, yang menguasai 3 helai energi abadi, tak menyangka akan berakhir seperti ini. "Aku tidak terima," teriaknya menolak kenyataan. Orang-orang dari lembaga Dewa Surgawi terpana. Mereka tak menyangka pemuda itu benar-benar mampu mengalahkan Mo Dao. Beberapa wanita muda berseru-seru penuh amarah dan tak percaya, menuduh Shi Hao curang dan menggunakan alat rahasia. Keriuhan pun pecah, pertempuran besar hampir terjadi. Namun, Shi Hao tetap tenang. Tangannya menyentuh bahu Mo Dao, siap menyalurkan kekuatan surgawi kapan saja. Satu gerakan saja Mo Dao bisa hancur. "Kalah ya kalah. Kenapa kalian semua sulit menerima kenyataan?" ucap Wang Xi, menyindir mereka yang tak rela. Ketegangan meningkat. Kedua kubu bersitegang, seakan hanya menunggu satu pemicu untuk meledak. Beberapa makhluk asing bahkan berselisih pendapat, saling tuding dan menyalahkan. Salah satu tokoh tua mencoba meredakan situasi. "Lepaskan dia, kita bisa bicara baik-baik," katanya. Shi Hao tertawa dingin, tak menggubris mereka. Beberapa mencoba mendekat, tapi orang-orang dari pihaknya pun sigap menjaga. Mo Dao tetap diam, namun pikirannya berkecamuk. Ia tahu, meski bertarung ulang dengan kekuatan 2 helai energi abadi, hasilnya akan tetap sama. Jika saja dia bisa menggunakan ketiganya, ceritanya pasti berbeda. Namun kini, ia hanya bisa menyesali keputusan membatasi kekuatannya sendiri. Akhirnya, ia berkata pelan, "Aku kalah." Hening menyelimuti seluruh tempat. Para pengagum Mo Dao, terutama para wanita muda, menangis terseduh. Kekalahan ini mengguncang mereka. Sosok pahlawan yang selama ini mereka puja runtuh seketika. Bagi Shi Hao dan pihaknya, ini adalah kemenangan besar. Menangkap calon makhluk abadi adalah prestasi langka. Bahkan mereka yang sebelumnya tidak menyukainya, mulai memandang Shi Hao dengan kagum. Kemudian, Shi Hao mengingatkan tentang taruhan mereka. Mo Dao, sesuai janji, harus menjadi pelayannya. Itu terdengar kejam, membuat sosok sehebat Mo Dao menjadi budak. Namun Shi Hao memberinya jalan. "Nantinya, jika engkau ingin menantangku lagi, silakan. Jika engkau menang, kau bebas. Tapi kalau kalah, kau tetap harus tunduk." Mo Dao merenung. Dengan susah payah, ia akhirnya berkata, "Aku tak pernah mengingkari janji. Aku kalah, dan aku akan menepati taruhan ini." Beberapa wanita dari pihaknya menangis dan berseru akan mendampingi Mo Dao dalam penderitaannya. Shi Hao tercengang, namun langsung menanggapi dengan bercanda, "Silakan saja kalau mau ikut." Di sisi lain, para makhluk asing makin murka. Kekalahan Mo Dao bukan hanya tamparan bagi mereka, tapi juga awal dari gejolak besar yang akan datang. Ucapan Shi Hao yang menyebut mereka diseret keluarga untuk diberi makan, membuat keempat wanita muda memanas. Mereka ingin membalas, tapi setelah melihat Mo Dao dikalahkan, mereka tahu tidak punya peluang. Makhluk asing di sekitar tak ingin membiarkan siapapun pergi, terutama Mo Dao. Bagi mereka lebih baik dia mati daripada menjadi pelayan musuh. Namun Mo Dao memilih menyerah. Ia meminta rekan-rekannya pergi, tapi para wanita muda menolak, emosional dan tak rela. Shi Hao hanya tersenyum santai, mengolok-olok bahwa ia juga ingin punya pengikut sekuat itu. Ucapannya membuat semua orang gemas, tapi tak ada yang berani bertindak gegabah karena kekuatannya sudah terbukti. Keempat wanita tetap memprovokasi, menantang Shi Hao bertarung ulang tanpa menahan kekuatan. Namun Shi Hao hanya menanggapinya dengan santai. Ia bahkan mengaku khawatir jika pengikutnya lebih kuat darinya dan bisa membunuhnya sewaktu-waktu. Sementara itu, Cao Yuxing dan si kelinci kecil mulai curiga. Apakah pria ini benar-benar Shi Hao? Gaya dan bicaranya sangat familiar. Di sisi lain, Lu Tuo dan yang lain mendesak agar Mo Dao dibunuh saja. Tapi Shi Hao menolak. Menurutnya memiliki pelayan sekelas Mo Dao jauh lebih berguna daripada membunuhnya. Ia pun bertanya tentang cara untuk mengikat jiwa seseorang agar tidak berkhianat. Mo Dao menawarkan pagoda penyimpanan jiwa, menyerahkannya kepada Shi Hao,
sebagai tanda kesetiaan. Ini membuat semua orang gempar. Pagoda itu adalah artefak langka dari zaman kuno yang bisa mengikat roh seseorang sepenuhnya. Melihat hal itu, para makhluk asing menyerang secara massal. Mereka tak bisa membiarkan jenius seperti Modao menjadi budak lawan. Pertempuran besar pun meletus. Shi Hao memerintahkan Modao untuk bertarung demi dirinya. Saat semua kekuatan bentrok, bumi berguncang, pegunungan hancur, dan langit mendidih. Serangan dari ahli dengan 3 helai energi abadi membanjiri Shi Hao. Melihat kekacauan ini, Shi Hao menghela napas. Tak ada jalan lain. Kini saatnya menunjukkan taringnya yang sebenarnya. Ia bersiap menghabisi para makhluk kuat itu dan menancapkan namanya di medan perang. Sekali lagi, Shi Hao memandang serius ke depan. Aura musuh yang satu ini benar-benar mengancam. Di hadapannya berdiri seekor laba-laba raksasa, tubuhnya puluhan zang, penuh corak mencolok seolah dilukis oleh pelangi. Namun yang membuatnya paling terkejut, 3 kepala muncul dari tubuh itu. Kepala laba-laba emas, kepala singa hitam, dan 1 kepala manusia biasa. Aku suka serangga berdaging padat, renyah saat ikunya. Desis makhluk itu dengan suara logam yang menyakitkan telinga. Makhluk menjijikan ini memanggilku serangga? Gumam Shi Hao dingin. Masing-masing dari ketiga kepala itu memancarkan 1 bunga dao besar. Aura yang terpancar membuat wajah para murid lembaga Dewa Surgawi berubah tegang, terutama mereka yang berasal dari keluarga kuno seperti Wang Xi dan Yao Yue. Mereka tahu, ini bukan sembarang musuh. Raja berkepala 3, makhluk legendaris dari era agung kuno, kini benar-benar muncul. Untung belum mencapai tingkat Master Sekti, ujar Wang Xi, mencoba menenangkan diri. Tapi semua tahu jika makhluk ini berevolusi lebih jauh, itu akan menjadi malapetaka. Shi Hao menduga makhluk ini datang dari alam kuno, seperti Void Beast. Ia pun bersiap membunuhnya. Namun, Raja berkepala 3 menyeringai. Hanya 2 helai energi abadi, lemah. Ia tertawa rendah, lalu melepas serangan. Kaki-kakinya bergerak seperti tombak dewa menghantam ke arah Shi Hao. Serangan demi serangan begitu padat, kekuatannya setara artefak surgawi. Shi Hao menahan diri. Ia belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Ia ingin memberi kejutan bahwa dia juga memiliki 3 helai energi abadi. Tapi Raja berkepala 3 bukan musuh biasa. Ia tahu medan, memantau situasi, bahkan siap mencegah pengkhianatan dari Modao. Tiba-tiba beberapa bayangan hitam muncul di sekitar Shi Hao, mengeluarkan aura dunia bawah. Mereka menyerang tanpa ampun, tapi pukulan Shi Hao seperti kilat petir surgawi. 1 serangan, 1 musuh tumbang. Aku akan mengurus laba-laba sombong ini, serunya. Shi Hao bergerak cepat, menghindari jaring-jaring yang ditembakkan oleh Raja berkepala 3. Sementara itu, makhluk itu melempar serangan mendadak ke arah Modao yang sudah sibuk bertarung melawan lawan lain. Wang Xi dan Xuan Kun turun tangan. Mereka sadar, jika Modao jatuh, maka kekuatan tim mereka akan terguncang. Bunga dao dan sinar surgawi ditembakkan ke arah Raja berkepala 3. Medan perang kacau. Pertempuran besar pecah tanpa kendali. Shi Hao menerobos jaring, melesat ke belakang Raja berkepala 3 dan menghantam dengan kekuatan penuh. Tapi makhluk itu bereaksi cepat. Perubahan waktu, teriaknya. Ruang hening sejenak. Serpihan waktu bertebaran seperti bunga jatuh, membekukan segala gerakan. Shi Hao tercengang. Kekuatan waktu. Ini bukan musuh biasa. Ini adalah predator sejati dari zaman kuno. Aku peroleh teknik ini dari wilayah kalian, ejek Raja berkepala 3. Cukup untuk membunuh makhluk kecil sepertimu. Namun Shi Hao tak mundur. Dengan teriakan keras, dia menyalakan niat membunuh yang menggetarkan langit dan bumi, mengarahkannya langsung ke lawan yang kini menjadi pusat kekacauan. Di sekeliling Shi Hao, titik-titik cahaya bermunculan, pancaran kekuatan waktu yang tajam, seperti pedang menancap ke arahnya. Dengan cepat, ia mengangkat tangan, memunculkan pola unik di telapak dan jari-jarinya, membalas serangan Raja berkepala 3 dengan aura waktu miliknya sendiri. Ledakan cahaya surgawi pecah, kekuatan temporal meledak seketika. Dalam sekejap, waktu seolah bergerak 5 abad ke depan, menyelimuti segalanya dalam kilatan kehancuran. Namun bagi yang melihat, itu hanya sekilas hujan cahaya yang lalu menghilang. Shi Hao terkejut dalam hati.
Kekuatan Raja Berkepala Tiga begitu luar biasa, menguasai hukum waktu. Untungnya, ia juga memahami rahasia waktu atau sudah pasti akan celaka. Kekuatan jenis ini memang menakutkan, bahkan tokoh abadi di masa lampau pun gugur di arus waktu. Raja Berkepala Tiga menoleh, tersenyum aneh. Itu hanya pukulan ringan tanpa kekuatan waktu. Ayo lagi. Shi Hao tetap tenang. Ia memang menahan diri, menunggu waktu yang tepat untuk mengakhiri semuanya dalam satu serangan. Di sisi lain, Raja Berkepala Tiga meniupkan angin astral abu-abui, sebuah teknik berharga langka yang merobek kehampaan. Tiba-tiba, Mo Dao ikut menyerang. Api merah berkobar dari tangannya, membentuk bunga teratai merah yang membakar langit, menyapu Raja Berkepala Tiga. Menjauh, bentak sang raja, membalikan angin astral untuk menghantam balik serangan Mo Dao. Pertarungan pun berubah menjadi kekacauan. Makhluk tertinggi lain langsung menghantam Mo Dao, memperluas skala perang. Di kejauhan, Wang Xi terluka ringan oleh benang laba-laba, akibat serangan gabungan beberapa makhluk muda terkuat. Serangan itu ternyata dipimpin Raja Berkepala Tiga, yang tiba-tiba membidik Wang Xi ingin menyingkirkan pemilik 3 helai energi abadi. Namun Shi Hao menyusul, berteriak, "Laba-laba besar, kau pikir bisa sembunyi?" Raja Berkepala Tiga marah bukan main, tak terima disebut laba-laba. Ia pun kembali ke medan. Sementara itu Yao Yue pun terdesak. Namun, dia segera memanggil sekutunya, Lu Tuo, Xuan Kun, Wang Xi, untuk melakukan serangan balik. Pertempuran meluas, darah mengalir, dan tubuh-tubuh hancur berserakan. Shi Hao menyadari simbol pelestarian hidup dari lembaga Dewa Surgawi telah aktif, menyelamatkan beberapa jiwa. Tapi tidak semua. Banyak yang tetap tewas di tempat. Kenapa aku nggak punya simbol penyelamat itu? Padahal aku berjasa besar. Gerutunya kesal. Medan perang makin brutal. Beberapa bertarung di lembah, lainnya masuk ke pegunungan. Kemana Shi Hao pergi? Wang Xi menyadari Shi Hao telah menghilang. Yao Yue menjawab sambil tertawa kecil. Dia mengejar Raja Berkepala Tiga ke pegunungan. Mo Dao juga ikut. Di kedalaman gunung, pertarungan sejati baru dimulai. Shi Hao kini menjadi kekuatan utama, bukan Mo Dao. Ia meledak dengan kekuatan penuh, mengungkapkan 3 helai energi abadi yang sesungguhnya. Mo Dao terpana. Sosok yang tadinya dia anggap hanya pembudidaya tubuh, ternyata adalah makhluk muda tertinggi yang menakutkan. Serangan pertama Shi Hao, teknik Dewa Willow, menembakkan rantai tatanan surgawi emas ke tubuh Raja Berkepala Tiga, menciptakan luka berdarah. Raja Berkepala Tiga terguncang hebat. Yang dia anggap remeh, ternyata sebanding dengannya, bahkan lebih ganas. Sadar bahaya, Raja Berkepala Tiga mengeluarkan jaring besar, kemampuan surgawi bawaan untuk menjebak Shi Hao. Namun Shi Hao membalasnya dengan lebih ganas lagi. Rantai-rantai tatanan surgawi mematahkan jaring laba-laba, melukai lawannya. Itu teknik Dewa Willow dari masa lalu? Raja itu menjerit. Ia mengenali kekuatan legendaris yang dulu menembus batas langit. Tak ingin kalah, Raja mengerahkan jurus pamungkasnya, Seni Setan. 10.000 laba-laba menggambar jalur rumit di langit, membangun kekuatan bintang untuk menghancurkan Shi Hao. Namun Shi Hao membalas, 6 reinkarnasi Dao. Langit terbelah. Pertarungan pun pecah di tengah kehampaan. Retakan hitam memanjang entah sejauh apa, energi membunuh melesat tinggi. Raja Berkepala Tiga ketakutan. Seni kuno ini terkenal dalam legenda, bahkan makhluk abadi pun menghormatinya. Di sisi lain, Mo Dao benar-benar tercengang. Ia menyaksikan kekuatan sesungguhnya Shi Hao, melebihi semua perkiraan. Pemuda itu bertarung seperti monster haus darah, menerjang, mencabik, bahkan menggenggam kaki Raja Berkepala Tiga dan membuat darah muncrat kemana-mana. Pertarungan ini bukan lagi sekadar duel. Ini adalah pertempuran untuk hidup dan mati, dan Shi Hao tampil sebagai sosok tak terbendung. Shi Hao meraung, rambutnya menjulang, tubuhnya berpendar di tengah kekosongan. Ia memutar kaki laba-laba raksasa Raja Berkepala Tiga dengan brutal, berusaha mematahkannya. Raungan balasan meledak dari 3 kepala raja tersebut. Getarannya merobek pegunungan. Mereka sama-sama berdarah, terluka parah. Kekuatan Shi Hao menghancurkan kaki itu. Retakan terbuka, darah menyembur. Namun,
Bulu halus di kaki itu berubah tajam laksana jarum baja menusuk lengan Shi Hao hingga berlubang. Bahkan Mo Dao terkejut. Siapa sangka bulu itu senjata paling mematikan dari tubuh raja berkepala 3. Tubuh keduanya babak belur, kaki lawan hampir putus, tangan Shi Hao rusak parah dan diracuni. Racun itu bukan racun biasa, tapi teknik surgawi dalam bentuk simbol hitam yang menghancurkan otot dan tulangnya. Namun, Shi Hao membakar tubuhnya dengan api surgawi, menolak racun itu dengan True Primordial Record, mempercepat pemulihan hingga dagingnya tumbuh kembali. Di sisi lain, Raja berkepala 3 menumbuhkan kakinya kembali dengan cahaya surgawi, kemampuan regenerasi mengerikan khas dewa sejati. Kau harusnya sekalian ganti kepala juga, ejek Shi Hao. Kepala anjing cocok untukmu. Tapi Raja berkepala 3 malah membalas dengan angkuh, memandang Shi Hao sebagai makhluk rendahan. Ia menghina darah pendosa dalam tubuh Shi Hao, berusaha menggoyahkan hatinya. Shi Hao murka membalas dengan cemooh, lalu kedua makhluk itu kembali bertarung. Langit dan bumi berguncang. Raja berkepala 3 menampilkan 10.000 seni setan laba-laba, seni kuno, gabungan dari banyak teknik surgawi. Sosok laba-laba raksasa muncul di medan, 6 kakinya membentuk segel, dan menyerang dengan kekuatan luar biasa. Shi Hao tak gentar. Ia menjawab dengan segel 6 reinkarnasi, menciptakan kehancuran besar di sekitarnya. Mo Dao yang menyaksikan dari jauh ternganga. Kekuatan Shi Hao jauh melebihi 2 helai energi abadi yang ia sangka sebelumnya. Pertempuran mencapai puncaknya, tapi kemudian seorang pembunuh muncul tiba-tiba, menyergap. Shi Hao! Shi Hao menangkis serangan itu, darah menetes dari bibirnya. Beginilah akibatnya jika belum menyatu dengan 3 helai energi abadi, ucapnya tenang. Mo Dao segera menghadang penyusup itu, seorang ahli dari pihak musuh yang menguasai 3 helai energi abadi, dulunya bertarung sengit dengannya. 2 pertempuran pun pecah secara bersamaan. Dalam kekacauan, kepala singa raja berkepala 3 meraung, melontarkan kemampuan kuno Lianroar. Gunung runtuh, sungai kering, dan ruang kosong meledak akibat kekuatan suara itu. Shi Hao menahan raungan itu dengan jalur surgawi tunggalnya, lalu meluncur menyerang, menunjukkan kekebalan terhadap teknik aneh. Serangan brutalnya membuat bulu-bulu baja musuh beterbangan. Tinju Shi Hao diperkuat seni Kun Peng, menghantam tubuh raja berkepala 3 dengan kekuatan penuh. Daging dan darah musuh terpental ke udara. Tapi kepala singa itu bersinar kembali, mengaktifkan jejak singa tak takut. Kemampuan aneh yang bisa menembus kekebalan magis. Shi Hao terkejut, tapi tak gentar. Ia melawan balik, menghancurkan singa itu dalam pertempuran sengit. Pertarungan mereka kini benar-benar menuju titik akhir. Biar aku akhiri semua ini, teriak Shi Hao. Ia berubah menjadi Kun Peng, tubuhnya memancarkan cahaya gemilang dan melesat menghantam musuh. Hanya cahaya menyilaukan yang tersisa. Dalam gemuruh itu, Kun Peng menembus singa raksasa, menghancurkannya, dan melumat raja berkepala 3 dalam satu tebasan kekuatan mutlak. Singa tak kenal takut itu hancur berkeping, darahnya meledak di udara, menghilang dari dunia ini. Pada saat bersamaan, kekebalan magis Shi Hao pun menghilang. Ia berdiri di udara, tubuhnya diliputi kewaspadaan. Suara mengerikan menggema saat raja berkepala 3 bangkit. Kini hanya tersisa 2 kepala, yang satu berwujud singa, hancur sepenuhnya. Dari leher yang terpenggal itu, darah mengucur deras, menyiratkan kemarahan dan rasa malu yang mendalam. Makhluk itu menatap Shi Hao dengan dendam membara. Ia, yang dianggap tak terkalahkan, kini nyaris tewas dan kehilangan 1 nyawa. 3 kepala adalah 3 nyawa. Kini hanya 2 yang tersisa. Shi Hao mulai menyadari sesuatu. Teknik yang digunakan singa itu tampaknya bisa mengabaikan kekebalannya. Ia mengingat sesuatu, jejak singa tak kenal takut yang pernah digunakan para biksu kuno. Bisa jadi ini salah satu dari jejak magis yang telah diteliti dan diwariskan. Namun, jejak itu tak benar-benar mematikan. Shi Hao tetap menang. Itu hanya bisa menekan sesaat. Raja berkepala 3 meraung marah. Ribuan rambut tajam menembak dari tubuhnya, menghujani langit. Tapi Shi Hao memanggil lorong surgawi, melindungi dirinya dari serangan itu. Satu lorong itu terbakar terang, mengusir semua rambut.
Shi Hao mengejeknya. Sudah kehilangan kepala singa, kenapa tidak tumbuhkan kepala anjing saja? Sang raja mengamuk, mengerahkan teknik langit tertinggi. 3 bunga dao dilepaskan, tubuhnya bergetar hebat. Ia menyerang membabi buta. Shi Hao mulai merasa janggal. Kekuatan lawan terus bertambah, seolah menyerap energi dunia tanpa henti. Tiba-tiba, warna tubuh raja berkepala 3 memudar, berubah menjadi cahaya 5 warna yang menyerangnya seperti tirai neraka. Itu adalah pola surgawi alami, warisan paling dalam dari ras kuno. Tubuh Shi Hao nyaris hancur, jiwanya bergetar. Tapi ia bertahan. Ia memanggil satu-satunya lorong surgawi, menciptakan pelindung terang. Melihat ini, raja berkepala 3 terkejut. Penggabungan lorong surgawi? Mustahil. Dahulu, teknik ini diyakini tak bisa disatukan. Kini, Shi Hao justru berhasil. Lorong itu mulai bersinar. Shi Hao memahat berbagai teknik ke dalamnya. Teknik Kun Peng, petir, dan lainnya. Mengubahnya menjadi simbol Dao. Lorong itu kini seperti kitab surgawi hidup. Raja berkepala 3 ketakutan. Ini bukan sekadar kekuatan biasa, ini jalan baru, tak tertandingi. Shi Hao menyerbu maju. Dalam rentetan serangan brutal, ia menghancurkan pertahanan lawan, mematahkan tubuh sang raja. Satu kepala baru sempat muncul, mencoba melarikan diri. Tapi Shi Hao menghancurkannya juga. Darah memercik, tubuh raksasa itu ambruk. Raja berkepala 3 binasa tanpa ada kesempatan hidup kembali.